Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan udara pagi yang sejuk bagiku. Terima kasih Engkau telah melindungi diriku sampai saat ini. Sekarang aku ingin melanjutkan ujian praktek. Berkatilah aku ya Tuhan, agar dapat menjalankan ujian praktek ini dengan benar dan serius, agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya Tuhan, berkatilah aku selama membaca Alkitab. Berkatilah agar aku dapat membacanya dengan benar dan aku dapat mengerti apa yang aku baca. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Bapa, semoga apa yang aku telah baca dari Injil kali ini dapat bermanfaat bagi diriku sendiri dan orang lain. Semoga aku dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah aku untuk ujian praktek selanjutnya, agar aku dapat menjalaninya dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah aku siapkan tidak mengkhianati hasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Yohanes bab 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yohanes 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku,
aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, terdapatlah seorang guru dan penginjil terkenal yang terdapat di provinsi Yudea pada abad ke-1 Masehi, yang riwayat hidupnya dicatat di dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Ia adalah seorang keturunan Lewi, putra dari Elisabet dan Zakaria. Elisabet adalah saudara sepupu Maria, ibu Yesus, sedangkan Zakaria adalah imam dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Saat Elisabet hamil, Zakaria mengalami bisu karena ia tidak percaya akan kata-kata malaikat bahwa istrinya Elisabet akan mengandung anak. Tetapi pada saat Elisabet melahirkan, Zakaria pun dapat berbicara kembali dan mereka berdua menamai anak itu Yohanes. Yohanes memiliki cara hidup yang sangat sederhana. Pakaiannya terbuat dari bulu onta dan berikat pinggang kulit, lalu ia memakan madu hutan dan belalang. Pada usianya yang ke-17 tahun, ia membantu orang-orang agar bertobat dan juga siap menerima Mesias yang akan dinubuatkan sebagai raja. Lalu saat Tuhan Yesus berumur 30 tahun, mula-mula ia pergi ke Sungai Yordan dan melihat Yohanes di situ sedang bersama orang-orang untuk mengajarkan mereka agar percaya kepada Yesus dan juga membaptis mereka di sungai. Lalu Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun Yohanes tidak layak karena Yesus adalah Tuhan. Setelah melanjutkan semua karya Yohanes Pembaptis, ia pun mati. Pada saat ulang tahun Herodes, Putri Herodias menari di depan para tamu dan juga para raja. Dan tarian Putri Herodias itu pun menyukakan hati Herodes, sehingga dalam mabuknya, ia akan menuruti segala permintaan yang diminta oleh gadis itu. Saat Herodes bertanya kepada gadis itu, ia hanya mau memenggal kepala Yohanes dan dipersembahkan di dalam sebuah talam. Lalu Yohanes menuruti permintaan mereka. Ia dipenggal hidup-hidup di dalam penjara sehingga ia mati. Demikianlah kisah riwayat hidup dari Yohanes Pembaptis.